Bab 1300 banding 1300. Pil surgawi diterima secara alami. Tetapi itu harus bergantung pada tingkat pil esens surgawi yang Anda sempurnakan. Myriad Treasure Tower kami menjamin kualitas. Divine Essence Pills lebih rendah dari kelas menengah, kami tidak akan menerima apapun. Petik 2. Hong Yin terkejut dalam hati tetapi masih tenang di permukaan. Selain itu, dia sangat bingung. Pemuda ini tampaknya sangat kekurangan uang. Tetapi, jika dia benar-benar tahu penyempurnaan pil formasi Dao, bagaimana mungkin dia menjadi miskin sampai dia bahkan tidak mampu menyewa ruang budidaya Yellow Rank. Tapi Ye Yuan tidak keberatan dengan kata-kata Hong Yin. Dia bertanya, saya ingin tahu berapa harga akuisisi Anda. Hong Yin tidak sabar dan menjawab, pil esens surgawi tingkat menengah, 25 buah batu esensi divine tingkat rendah. Pil esensi surgawi bermutu tinggi, 80. Pil esensi surgawi bermutu tinggi, 400 buah. Petik 2. Harga jual Divine Essence Pills tingkat menengah adalah 30 buah batu esensi Divine tingkat rendah. Bermutu tinggi adalah 100 buah, kelas unggul adalah 500 buah. Karena menara harta milik menara membeli pil obat, mereka secara alami ingin mendapatkan perbedaan harga. Harga ini sudah sangat wajar. Pada kenyataannya, salah satu yang paling banyak terjual adalah pil esens surgawi tingkat rendah. Mayoritas seniman bela diri hanya mampu mengkonsumsi tingkat rendah. Karena Divine Essence Pills menjalankan pil obat stok untuk seniman bela diri untuk berkultivasi, kelas menengah masih sedikit oke. Bermutu tinggi akan dengan mudah membutuhkan ratusan batu esensi surgawi. Seniman bela diri biasa benar-benar tidak mampu membelinya. Sedangkan untuk Divine Essence Pills tingkat tinggi, itu benar-benar harga yang sangat tinggi. Tapi yang berjalan di Myriad Treasure Tower adalah rute barang berkualitas. Oleh karena itu, pil esens surgawi tingkat rendah yang tidak memenuhi sasaran, tidak dijual sama sekali. Ye Yuan mengangguk dan berkata kepada Hong Yin dengan tangan tergenggam, terima kasih banyak, Nona. Petik 2. Melihat pandangan Ye Ye yang menyimpang, mata indah Hong Yin berputar-putar. Meskipun dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan bisa memperbaiki pil esens surgawi, dia mengumpulkan minat pada Ye Yuan. Setelah memasuki ruang budidaya, Ye Yuan langsung menenggelamkan indera surgawinya ke dalam World Suppressing Stele menurut metode yang dikatakan Dashless. Tiba-tiba, matanya kabur, langsung masuk ke dalam ruang putih susu. Ye Yuan menemukan bahwa laju aliran waktu di sini memang jauh lebih cepat daripada dunia luar. Senior, mulailah. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tatapan tegas. Dia hanya punya 10 hari, yaitu 100 hari di dalam World Suppressing Stele. Waktu 100 hari untuk digunakan untuk menguasai Formation Dao Pil Refinement, ini adalah tantangan yang sangat sulit. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Ini adalah tugas yang hampir mustahil. Dao Dev Ying Pil berkata, dibandingkan dengan pil obat tingkat mortal, ambang penyempurnaan pil surgawi jauh lebih tinggi. Anda pernah memperbaiki pil Dao Dev Ying sebelumnya. Meskipun pil obat itu luar biasa, itu juga masih dalam lingkup pil obat tingkat fana. Obat-obatan roh peringkat dewa, bahkan obat-obatan roh peringkat dewa terendah, kompleksitas sifat obat juga 10.000 kali, bahkan 100.000 kali, 1 juta kali, obat-obatan roh kelas fana. Karena itu, ingin memperbaiki pil surgawi, seseorang harus terlebih dahulu membiasakan diri dengan sifat obat dari obat-obatan roh peringkat dewa. Ini adalah proses berlarut-larut. Tetapi Anda hanya memiliki 10 peluang. Petik 2. Obat-obatan roh yang dibeli Ye Yuan adalah jumlah 10 set Divine Essence Pills total. Ini juga untuk mengatakan bahwa dia tidak hanya harus menggunakan 10 set obat-obatan roh untuk membiasakan diri dengan sifat obat, dia bahkan harus menggunakannya untuk mencoba penyempurnaan pil. Lebih jauh lagi, ia bahkan harus berhasil dalam menyempurnakan pil Essence Divine kelas menengah. Kesulitan ini terlalu besar. Dashless menghela nafas dan berkata, Nak, bahkan jika itu adalah Heavenly Empyrean Immortal Growth, juga tidak mungkin untuk menyelesaikan penyempurnaan seperti itu. Ini benar-benar membuat segalanya sulit bagi Anda. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Senior, kata-kata emosional ini, belum terlambat untuk menunggu sampai setelah Ye Yuan gagal sebelum berbicara. Petik 2. Tatapan Dashless berubah menjadi niat, dan dia berkata dengan anggukan, aku akan memberitahumu tentang sifat obat dari beberapa jenis obat roh peringkat dewa ini. Adapun seberapa banyak Anda dapat memahami, itu harus bergantung pada diri Anda sendiri. Pertama, itu adalah Sutra Hujan Surgawi. Dashless berbicara dengan lancar, jelas sudah lama menghafal sifat obat dari obat-obatan roh tingkat rendah ini secara menyeluruh.
Namun, tidak peduli seberapa akrab Dasles itu urusan Dasles. Pil memperbaiki hal semacam ini, hanya jika sang alkemis sendiri memahaminya, dia bisa memperbaikinya. Berbicara dan menguasai adalah dua hal yang sangat berbeda. Ada pepatah, pengetahuan dari buku pada akhirnya dangkal, orang harus mengalaminya secara langsung untuk mengetahui kualitas intrinsik. Inilah situasinya. Penyempurnaan pil selalu menjadi keterampilan yang terus disempurnakan dan ditempa. Tidak peduli seberapa teliti master itu menjelaskan, itu juga mengharuskan seseorang untuk menjelajahinya sedikit demi sedikit. Paling-paling, itu hanya mempersingkat proses ini. Ye Yuan fokus pada hal-hal yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Setiap kata yang Dasles katakan, dia menanamkannya dengan kuat di benaknya. Dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk pergi dan berulang kali mengalami sifat obat dari obat-obatan roh ini. Lalu apa yang dikatakan Dasles sangat penting. Menyempurnakan pil surgawi, Ye Yuan adalah seorang pemula yang keluar masuk. Tetapi dalam hal pengalaman pemurnian pil, beberapa orang bisa menandingi Ye Yuan. Bahkan jika apa yang dia sempurnakan semuanya adalah pil obat kelas fana. Pembicaraan ini adalah 10 hari dan 10 malam. 100 hari, 1/10 hilang dalam sekejap mata. Meskipun Dasles telah lama memperingatkan sebelumnya, Ye Yuan masih tidak berharap bahwa hanya 5 jenis obat roh peringkat bawah surgawi yang sebenarnya rumit hingga tingkat seperti itu. Dalam 10 hari ini, jumlah informasi yang diriwayatkan Dasles, bahkan Ye Yuan memiliki dorongan untuk menyusut saat mendengarnya. Tanpa sedikit pun berlebihan, setiap jenis obat roh adalah ensiklopedia. Pada saat ini, dia akhirnya tahu mengapa Dasles sangat pesimis terhadapnya. Kesulitan pemurnian dari pil esens surgawi ini, pil yang menentang Dao tidak dapat mengejarnya bahkan dengan mencambuk kudanya. Apa yang Dasles bicarakan hanyalah sifat obat. Proses pemurnian pil yang sebenarnya adalah kebaikan tahu berapa kali lebih rumit dari ini. Waktu 100 hari memang terlalu kuat. Nak, tahu kesulitan memperbaiki pil surgawi, kan? Sekarang, apakah Anda masih sangat percaya diri? Dasles tidak bisa menahan godaan ketika dia melihat ekspresi Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum pahit ketika dia mendengar itu dan berkata, kesulitannya memang jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Tapi, tetap saja kalimat itu, aku sudah tidak punya jalan keluar. Karena itu masalahnya, maka saya akan menghadapi kesulitan. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan perlahan menutup matanya, dan mulai mencerna keuntungannya selama 10 hari ini. Sejumlah besar informasi membutuhkannya untuk pergi dan mencerna sedikit demi sedikit. Dia tidak memiliki kondisi untuk bereksperimen berulang kali. Dia hanya bisa mengerjakan pekerjaan rumahnya sebelumnya. 2 hari kemudian, Ye Yuan perlahan membuka kedua matanya. Dasles berkata dengan terkejut, kamu menggunakan waktu 2 hari dan sudah mencerna sepenuhnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak bisa mengatakan sepenuhnya mencerna, tapi aku sedikit banyak mengerti. Hal-hal yang dikatakan senior pada akhirnya perlu dialami secara langsung. Kalau tidak, semuanya hanya omong kosong. Petik 2. Alis Dasles berkerut, dan dia berkata, Nak, aku mendesak kamu untuk mengalaminya beberapa hari lagi. Laut surgawi Anda rusak. Setelah menelan obat roh ini, sifat obat akan menghilang dengan sangat cepat. Waktu yang tersisa untuk Anda hanyalah 1/10, bahkan 1/100 dari seniman bela diri biasa. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, tentu saja aku tahu ini. Tetapi verifikasi sifat obat, masih lebih baik mengalaminya secara langsung. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan juga tidak ragu-ragu, langsung mengambil sebagian silek-silek surgawi dan mulai mengunyahnya sedikit demi sedikit. Pada saat ini, di luar menara harta karun Miriat, Zhang Sun dan penjaga keluarga Liang lainnya sudah tidak sabar menunggu. Kenapa Pang itu tidak keluar setelah memasuki Miriat Treasure Tower? Kata penjaga keluarga. Zhang Sun merenung sejenak dan berkata, dia tidak akan memasuki ruang kultivasi, kan? Penjaga keluarga itu tertegun dan berkata dengan kekeh, ruang budidaya. Cacat, masuk ruang budidaya untuk apa? Bukankah ini melepas celana untuk mengeluarkan kentut, langkah yang tidak perlu? Petik 2. Zhang Sun juga merasa bahwa itu tidak terlalu mungkin. Tapi Ye Yuan tetap tinggal sampai sekarang, apalagi selain memasuki ruang budidaya masih. Anak ini sangat aneh, jangan biarkan penjaga kita. Apapun yang terjadi, sebaiknya kita tetap waspada. Jika dia tidak keluar, maka kita akan menunggu sampai dia keluar. Kata Zhang Sun. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.
Bab 1301, Ranah Tanpa Pamrih. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Gelombang rasa manis mengalir ke dalam hatinya. Divine Rain Silk berubah menjadi benang esensi surgawi, memasuki 4 anggota badan Ye Yuan dan semua tulang di tubuhnya. Akhirnya, itu berkumpul di laut surgawi Ye Yuan. Ye Yuan memejamkan matanya, mencicipi sifat obat Divine Rain Silk dengan detail. Pengetahuan yang diriwayatkan oleh Dasles bergulung dengan cepat dalam benak Ye Yuan, menegaskan pengalamannya satu persatu. Namun, setelah kekuatan obat Divine Rain Silk memasuki lautan surgawi Ye Yuan, itu menghilang dengan sangat cepat. Segera, laut surgawi Ye Yuan benar-benar mengering. Apa yang aku bilang? Anda murni membuang-buang obat semangat seperti ini. Cerna hal-hal yang saya katakan lebih banyak. Dasles saat ini menggerutu ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa Ye Yuan benar-benar mengabaikannya. Sekali lihat, Ye Yuan sebenarnya sudah memasuki kondisi meditasi. Dasles tidak berdaya dan hanya bisa diam. 2 hari kemudian, Ye Yuan menelan bagian lain dari Divine Rain Silk. Dasles tidak bisa melakukan apa-apa pada Ye Yuan dan hanya bisa mengutuknya karena menjadi sampah. Tapi Ye Yuan bertindak sewenang-wenang tanpa memperhatikan pendapat orang lain. Seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya sama sekali. Hanya pada saat ini Dasles memperhatikan bahwa sejak pertama kali dia menelan Silk Rain Divine, Ye Yuan tampaknya tidak memperhatikannya lagi. Orang ini, dia tidak akan. Dasles menarik napas dalam-dalam, tatapannya ketika melihat Ye Yuan menjadi aneh. Dia menutup mulutnya dan terus menatapnya seperti ini. Ye Yuan sudah benar-benar lupa tentang keberadaan Dasles. Dia seperti boneka, menelan sebagian obat roh setiap 1 atau 2 hari. Obat-obatan roh mengurangi 1 porsi dengan 1 porsi. Tapi Ye Yuan tidak memiliki niat untuk berhenti. Dalam sekejap, lebih dari 30 hari berlalu. 10 set obat roh lengkap hanya tersisa dengan 4 set sekarang. Waktu 30 hari ini, Ye Yuan kehabisan 6 bagian penuh obat roh. Ketika Ye Yuan membuka matanya, dia menemukan bahwa napas Dasles menjadi acak-acakan, sepasang mata menatapnya seperti melihat hantu. Ye Yuan bertanya dengan tatapan ingin tahu, "Senior, apa yang kamu lakukan di sini? Mungkinkah ada bunga di wajah saya?" Petik 2. Dasles menarik napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan emosinya dan bertanya pada Ye Yuan, "Kamu tidak akan memahami semua itu, kan?" Ketika dia menanyakan hal semacam ini, Dasles sebenarnya mulai merasa agak khawatir kalau dia akan kehilangan itu. Ye Yuan membeku. Baru kemudian dia mengerti bahwa Dasles bertanya kepadanya apakah dia memahami sifat obat dari obat roh. Ye Yuan menutup matanya dan pergi sekali, dan menemukan kejutan yang menyenangkan bahwa sifat obat-obat roh ini, dia sebenarnya sudah meraih 70% minus 80%. Penemuan ini membuat Ye Yuan terkejut. Periode waktu ini, dia merasa seperti memiliki mimpi. Dalam mimpi itu, dia terus-menerus memahami sifat obat-obat roh ini. Tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, dia benar-benar memahami semua itu. Dia awalnya berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Dia tidak menyangka bahwa setelah bangun dari mimpi, dia benar-benar memahami sifat obat dari obat roh ini. Perasaan seperti ini benar-benar seperti bermimpi. Ye Yuan bertanya kepada Dasles dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan dan berkata, "Senior, saya sudah memahami 70% sampai 80% dari sifat obat. Ini, apa yang terjadi di sini?" Petik 2. Sudut-sudut mulut Dasles tiba-tiba berkedut, dan dia bertanya, "Apakah kamu merasa seperti ini selama 30 hari, rasanya seperti bermimpi?" Ye Yuan membeku dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan terkejut, 30 hari. 30 hari sudah berlalu. Petik 2. Hanya sekedar mimpi, Ye Yuan merasa bahwa waktunya sangat lama dalam mimpi itu. Namun setelah bangun, ia juga merasa bahwa tidak lama berlalu. Tapi mendengar arti Dasles, 30 hari sebenarnya telah berlalu. Semakin katanya, semakin membingungkan Ye Yuan, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Dia memahami sifat obat-obat roh ini dengan membingungkan. "Apakah kamu punya mimpi?" Dasles tiba-tiba bertanya. Ye Yuan mengangguk dengan jujur. "Dalam mimpi, apakah kamu merasa sudah sangat lama berlalu?" Ye Yuan mengangguk sekali lagi. "Dalam mimpi, apakah kamu terus memahami sifat obat?" Ye Yuan mengangguk berulang kali. Dasles mendesah dan berkata, "Kamu, bocah, keberuntunganmu benar-benar luar biasa. Dalam kecelakaan yang timbul dari berbagai sebab, Anda benar-benar memasuki realem tanpa pamrih." Petik 2. Realem tanpa pamrih. Ye Yuan mengulanginya,
jelas sangat tidak terbiasa dengan dunia ini. Dasles berkata, itu benar. Yang disebut Reales Selfem adalah sejenis roh yang berkeliaran di negara. Di bawah kondisi seperti ini, apapun yang Anda pelajari, ini sangat cepat. Karena Anda memasuki Reales Selfem sampai sekarang, total waktu 30 hari telah berlalu. Mencari tahu 70% sampai 80% dari 5 jenis obat roh peringkat surgawi dalam 30 hari, ini hanya dapat dinilai sebagai keajaiban. Hanya alam tanpa peduli yang bisa mencapai efek seperti ini. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan terkejut, masih ada dunia seperti itu. Bukankah itu berarti waktu 100 hari sudah cukup bagi saya untuk memurnikan pil esens surgawi? Petik 2. Oh, Anda benar-benar tak tahu malu. Apakah Anda berpikir bahwa Reales Selfem begitu mudah untuk dimasuki? Mampu memasuki kondisi seperti ini satu kali, Anda sudah mendapatkan jackpot. Di bawah Divine Lord Realm, di antara sejuta seniman bela diri, mungkin tidak ada satu yang mampu memasuki Reales Selfem juga. Di antara mereka, termasuk surga Glimpse Dewa Alam dan asal Dewa Alam. Terlebih lagi, meski masuk sekali, itu juga sangat beruntung. Peluang masuk lagi bahkan lebih kecil dari yang pertama, kata Dasles. Ye Yuan juga diam-diam tercengang ketika dia mendengar. Sepertinya dia benar-benar telah mendapatkan jackpot. Senior, alam tanpa pamrih ini, alam seperti apa itu? Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Karena ada alam yang lebih tinggi setelah alam dewa, maka setelah alam surga-surga manusia persatuan, ada alam yang lebih tinggi secara alami juga. Realm tanpa pamrih adalah alam hati setelah kesatuan manusia surga. Heaven Man Unity adalah resonansi terhadap Heavenly Dao, sementara Selfless sesuai dengan Heavenly Dao. Anda pasti menemukan titik korespondensi dengan Heavenly Dao di bawah tekanan berat. Karenanya, Anda sementara memasuki Reales Selfem. Berkultivasi dengan mengikuti rutinitas normal, hanya setelah mencapai alam dewa surgawi, menciptakan dunia milik Anda, dapatkah Anda menemukan korespondensi dengan surga dunia Dao surgawi, dan dengan tegas memasuki alam tanpa pamrih? Kata Dasles. Arti dari kata-kata ini yang dia katakan sangat sederhana, Ye Yuan menjadi sangat beruntung. Begitulah cara dia memasuki alam tanpa pamrih. Ingin masuk lagi tidak diragukan lagi ocehan orang bodoh. Perbedaan antara alam dewa yang mendalam dan alam dewa agung terlalu besar. Tapi Ye Yuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, jadi begitulah. Tidak peduli apa, menangkap sifat obat itu baik. Senior, bisakah kita mulai menguraikan formasi Dao? Petik 2. Dasles tidak seterima Ye Yuan. Dia masih sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak mengatakan hal-hal tertentu. Mereka yang secara kebetulan bisa memasuki Reales Selfem, sebagian besar adalah semua pembangkit tenaga realem dewa asal. Pemahaman alam dewa asal terhadap Heavenly Dao sudah sangat tinggi. Jika beruntung, seseorang akan dapat menemukan titik korespondensi dengan Dao surgawi dunia Heavenspan. Dan alam dewa asal yang mampu memasuki alam tanpa pamrih, mayoritas semuanya mampu membuka dunia, mencapai alam dewa surgawi, benar-benar menjadi pembangkit tenaga listrik di suatu wilayah. Orang-orang seperti Ye Yuan, dapat memasuki Reales Selfem setelah hanya menerobos ke realitas dewa mendalam groto, orang mungkin bahkan tidak dapat menemukan beberapa di seluruh dunia Heavenspan. Ini adalah alasan sebenarnya mengapa dia heran. Dengan kata lain, selama Ye Yuan bisa berkultivasi ke realiti dewa asal dengan mengikuti rutinitas normal, mencapai realem Divine Lord benar-benar so-in. Setelah memasuki alam dewa, meskipun setiap langkah sangat sulit, masih ada puncak pemisah besar antara alam. Alam dewa surgawi, adalah rintangan pertama. Bab 1302, Pil dibentuk. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Hong Yin, kamu biasanya tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi hari ini, Anda sudah tergelincir beberapa kali. Apakah Anda menemukan sesuatu baru-baru ini? Saya melihat bahwa Anda tampaknya agak linglung hari ini, seorang lelaki tua berkata kepada Hong Yin. Hong Yin sudah lama bekerja di Menara Harta Karun Myriad. Dia belum pernah melakukan kesalahan sebelumnya. Tapi hari ini, seluruh tubuhnya tampak berkepala kacau. Entah itu salah menghitung batu esensi surgawi atau mendapatkan hal-hal yang salah untuk pelanggan. Ketika penjaga toko melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak datang untuk mengingatkan. Hong Yin berkata sedikit meminta maaf, Manajer Su, benar-benar minta maaf. Kesalahan yang dilakukan hari ini, kurangi dari gajiku. Petik 2. Manajer Su menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bermaksud seperti itu. Orang tua ini melihat dengan mata kepala sendiri ketika Anda melakukan hal-hal normal, jadi mengapa saya harus mengurangi upah Anda untuk hal kecil ini?
Saya melihat bahwa Anda terus melihat-lihat hari ini seperti Anda sedang menunggu seseorang. Mungkinkah itu, Anda menyukai putra beberapa keluarga? Petik 2. Wajah Hong Yin memerah, dan dia buru-buru menjabat tangannya dan berkata, apa yang dipikirkan manajer Su? Aku agak penasaran. Petik 2. Ingin tahu. Manajer Su bertanya-tanya. Heavenly Dao menganggukkan kepalanya dan tidak memiliki niat untuk menyembunyikannya juga, menceritakan situasi Ye Yuan yang tidak biasa hari itu, dan berkata, hari ini hanya hari ke-10 yang bagus, bertanya-tanya apakah dia berhasil atau tidak. Karena itu, selama ini saya gelisah. Petik 2. Manajer Su tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar dan berkata, oh, Hong Yin, kamu juga sudah veteran dari Myriad Treasure Tower. Mengapa Anda memiliki pemikiran naif semacam ini? Seorang pria yang bahkan tidak memiliki esensi surgawi, bagaimana mungkin dia bisa memperbaiki pil surgawi? Anda juga mengatakan, bahwa pemuda itu baru berusia 30 hingga 40 tahun. Umur ini, seseorang bahkan tidak dapat menyelesaikan mempelajari dasar-dasar dalam alkimia, masih ingin memperbaiki pil dengan formasi Dao. Kamu anggap sebagai master alkimia di kota itu. Petik 2. Hong Yin tidak bisa menahan diri untuk terpana ketika dia mendengar itu, hanya kemudian, merasa bahwa dia sepertinya benar-benar menuju ke jalan buntu. Sekitar 30 hingga 40 tahun, dia hanyalah anak muda di dunia Heavenspan. Seperti yang dikatakan oleh manajer Su, bagaimana mungkin usia ini dapat memurnikan pil dengan formation Dao, dan memperbaiki pil surgawi. Hong Yin saat ini sedang linglung ketika jas jubah biru berjalan keluar dari aula bagian dalam. Tempat itu tepatnya arah yang mengarah ke ruang budidaya. Ye Yuan berjalan lurus ke arah Hong Yin dan membuka mulutnya dan berkata, Nona, Anda mengatakan sebelumnya bahwa menara harta karun Myriad mengambil pil Essence Divine kelas menengah. Aku ingin tahu apakah itu masih berlaku. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, bukan hanya Hong Yin, bahkan manajer Su juga bergidik di seluruh, menggunakan tatapan seperti mereka telah melihat hantu untuk melihat ke arah Ye Yuan. Kamu benar-benar memperbaiki pil esens surgawi. Hong Yin bahkan terbata-bata ketika berbicara. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja aku memperbaikinya. Tapi hanya ada satu. Aku ingin tahu apakah menara harta karun Myriad akan menerima. Petik 2. Hong Yin tidak menjawab Ye Yuan tetapi menggunakan tatapan aneh untuk mengukur Ye Yuan naik turun. Dia ingin menemukan jejak undulasi esensi surgawi dari Ye Yuan. Tapi sayangnya, dia kecewa. Tidak ada esensi surgawi. Bahkan sedikit pun jejak. Mungkinkah kamu benar-benar? Kata-kata Hong Yin belum meminta selesai dan dipotong oleh manajer Su. Dia berkata dengan Ye Yuan sambil tersenyum, tentu saja. Menara harta karun kami tidak pernah menolak kerjasama dengan para alkemis. Selama pil esens surgawi yang kamu sempurnakan memenuhi persyaratan, kami akan mengambil semuanya. Petik 2. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan pil obat abu-abu hitam, aroma obat tercium di mana-mana. Pandangan Hong Yin dan manajer Su berubah menjadi niat. Kualitas pil esens surgawi ini bahkan lebih baik dari yang mereka bayangkan. Pil esens surgawi tingkat menengah bukan tanpa kejutan sama sekali. Yang berkualitas baik bisa mendekati kelas tinggi. Kualitas yang buruk juga tidak akan terlalu jauh dari kelas rendah. Pil esens surgawi tingkat menengah yang dikeluarkan Ye Yuan, kualitasnya lumayan. Meskipun tidak pada level yang dekat dengan grade tinggi, dibandingkan dengan Divine Essence Pills tingkat menengah, kualitasnya jauh lebih baik. Manajer Su berkata, adikku, Myriad Treasure Tower kami sama jujurnya dengan yang tua dan muda ketika melakukan transaksi. Kualitas Divine Essence Pill tingkat menengah Anda cukup bagus, harga jualnya akan sedikit lebih tinggi daripada Divine Essence Pills kelas menengah biasa. Pil obat ini, aku akan memberimu 28 buah batu esensi surgawi. Petik 2. Mata Ye Yuan bersinar, dan dia berkata dengan tangan tergenggam, yang ini harusnya manajer, kan? Kalau begitu terima kasih banyak. Namun, beri saya 16 buah batu esensi surgawi. Itu akan berhasil. Saya masih memiliki 3 buah batu esensi surgawi di sini, saya masih ingin menyewa ruang kultivasi hari lain. Sisanya, bantu saya menukar semuanya dengan bahan-bahan pil esens surgawi. Petik 2. 3 potong batu esensi surgawi yang tersisa secara alami dari Ye Yuan mengembangkan formasi arai. Formasi susunan untuk menyempurnakan Essence Pills Divine disebut Lesser Divine Essence Formation. Ini adalah formasi susunan yang secara khusus dibuat untuk pil Essence surgawi. Batu esensi surgawi yang dibutuhkannya tidak banyak, hanya 8 potong.
Ye Yuan memiliki 67 keping tersisa sebelumnya. Yang juga mengatakan bahwa dia hanya memiliki 8 peluang. Meskipun formasi esens surgawi lebih rendah hanya membutuhkan 8 buah batu esensi surgawi, kompleksitas formasi arai ini jauh melebihi imajinasi Ye Yuan. Formasi Lulin Feng Dao bisa sedih menjadi keberadaan puncak di dunia hutan abadi. Sedemikian rupa sehingga dia sudah menyimpulkan Dao surgawi miliknya. Tetapi formasi susunan itu tidak layak disebutkan sama sekali di depan formasi esens surgawi kecil yang kecil ini. Keduanya berada di urutan yang sama sekali berbeda. Formasi arai yang menumpuk hanya dengan 8 potong batu esensi surgawi hampir menghabiskan semua energi mental Ye Yuan. Untungnya, yayasan formasi Dao Ye Yuan jauh lebih solid daripada yang dibayangkan Dasles. Saat itu, di dalam formasi bunga persik, Ye Yuan mempelajari formasi arai dan meletakkan dasar yang kuat untuk formasi arai Divine Dao, membuatnya menyimpulkan beberapa aspek formasi arai Divine Dao dari pandangan sekilas. Di bawah tekanan berat, Ye Yuan meletus dengan potensi tak terbatas. Dia menyimpulkan formasi arai dengan heboh. Dalam 55 hari berikutnya, Ye Yuan mendorong dirinya ke batas. Kegilaan semacam itu, bahkan Dasles diam-diam tercengang ketika dia melihatnya juga, berseru bahwa dia sakit. Namun, yang lebih mengejutkan Dasles adalah bahwa Ye Yuan sebenarnya hanya kekurangan sedikit lagi untuk memasuki Reales Selfem sekali lagi. Ye Yuan pada saat itu sudah memasuki semacam keadaan misterius. Tetapi pada akhirnya, itu masih gagal dengan satu langkah. Reales Selfem terlalu sulit untuk dimasuki. Tapi Ye Yuan juga bukannya tanpa panen. Justru keadaan kritis saat ini, yang memungkinkan formasi Dao Ye Yuan mencapai kemajuan dengan cepat, akhirnya memahami formasi esens surgawi yang lebih rendah. Pada saat itu, bahkan Dasles yang matanya berada di atas kepalanya juga berteriak dengan aneh. Dia benar-benar tidak berharap bahwa Ye Yuan sebenarnya benar-benar menyelesaikan tugas yang mustahil dalam waktu 100 hari singkat. Formasi Dao, sifat obat, Ye Yuan memahami semua itu. Itu hanya melewatkan langkah terakhir penyempurnaan ini. Berbicara secara logis, setelah formasi esens surgawi lebih rendah selesai, selama seseorang menempatkan obat-obatan roh pada posisi yang sesuai di dalam formasi susunan, itu akan dapat secara otomatis menyelesaikan penyempurnaan. Tapi pemahaman Ye Yuan tentang formasi esens surgawi lebih rendah masih sangat dangkal. Dalam proses penyempurnaan pil, berbagai situasi tak terduga akan terjadi. Waktu masih memiliki 5 hari tersisa. Ye Yuan masih memiliki sisa 27 batu esensi surgawi yang tersisa, yang juga merupakan 3 peluang penyempurnaan. Karena begitu formasi susunan diaktifkan, energi di dalam batu esensi surgawi akan habis, menjadi batu tandus. Kesempatan pertama, penyempurnaan Ye Yuan gagal tanpa sedikit pun kejutan. Ye Yuan menghabiskan waktu 3 hari dan mengkonsolidasikan pengalaman kegagalan pertama. Penyempurnaan kedua, ia akhirnya berhasil. Tapi sayangnya, apa yang disempurnakan kali ini hanyalah pil esens surgawi tingkat rendah. Ye Yuan duduk dan meneliti hari lain. Akhirnya, pada titik terakhir, dia memperbaiki pil esens surgawi tingkat menengah ini. Setelah Ye Yuan kembali ke ruang budidaya sekali lagi, Hong Yin dan manajer Su saling bertukar pandang, keduanya melihat keheranan dari mata pihak lain. Bakat bocah ini benar-benar mengerikan. Hong Yin, kamu terus memperhatikannya. Jika dia membutuhkan bantuan, lakukan apapun. Selain itu, pil esens surgawi yang disulingnya, beli semuanya dengan harga tinggi. Manajer Su berkata dengan tatapan yang sedikit serius. Bab 1303, Pasokan Tidak Terbatas. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Sial, Pang itu benar-benar tinggal di menara harta karun Myriad. Saya bingung, dari mana dia mendapatkan batu esensi surgawi. Petik 2. Aku sudah bertanya sebelumnya, Nona Sulung menyuruh Lan King mengirim bocah ini beberapa batu esensi surgawi. Jadi, seperti itu. Tetapi dengan nyonya di sekitar, Nona Sulung sepertinya juga tidak memiliki banyak batu esensi surgawi, bukan? Petik 2. Paling banyak, itu juga sekitar 100 keping. Kamar budidaya Yellow Rank Myriad Treasure Tower membutuhkan 10 buah batu esensi surgawi tingkat rendah juga. Dia tidak bisa bertahan beberapa hari. Kami tidak mampu memprovokasi menara harta karun Myriad. Awasi saja di sini. Petik 2. Miss Sulung selalu berdiri jauh dari dunia beberapa tahun ini, nyonya juga tidak bisa menemukan alasan untuk mengacaukannya. Kali ini, dia mengirim batu esensi surgawi anak itu. Ini akhirnya membiarkan nyonya mendapatkan kesempatan. Petik 2.
Iya, masalah ini berkaitan dengan naik turunnya keluarga Liang, bahkan kepala keluarga juga tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Mau bilang, Miss Sulung juga sangat menyedihkan. Beberapa tahun ini, dia telah sangat tertekan oleh pasangan ibu dan anak itu. Petik 2. Bukan begitu. Sekarang, dia dilemparkan ke ruang bawah tanah. Pasangan ibu dan anak itu mungkin tidak akan melepaskannya dengan mudah. Petik 2. Duo Zhangxun menunggu selama 10 hari di luar menara harta karun Myriad, mengisi mereka dengan kecemasan yang membara. Namun, menara harta karun Myriad bukanlah apa yang mampu diprovokasi keluarga Liang sama sekali. Mereka hanya bisa mengawasi menara harta karun Myriad juga, menunggu Ye Yuan untuk keluar. Semakin mereka menunggu, semakin jengkel kedua orang itu. Orang cacat benar-benar menyia-nyiakan waktu mereka. Tapi, mendengar makna dari kata-kata mereka, Liang Wanru sebenarnya dilempar ke ruang bawah tanah oleh Wang Pianran karena mengirim batu esensi surgawi Ye Yuan. Dengan metode Wang Pianran, dia secara alami tidak akan membiarkan Liang Wanru dengan mudah. Kali ini, mungkin dia akan dihukum mati. Pada saat ini, 10 hari telah berlalu di dalam prasasti penindasan dunia, Ye Yuan meninggalkan keterasingan sekali lagi. Ketika Hong Yin melihat dua pil esens surgawi tingkat menengah di depannya, dia tidak dapat menahan kaget sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Dia tahu bahwa Divine Essence Stone di Ye Yuan hanya cukup untuk meluncurkan formasi esens surgawi yang lebih rendah 2 kali. Ini juga untuk mengatakan bahwa tingkat keberhasilan Ye Yuan saat ini adalah 100%. Orang harus tahu, Ye Yuan membeli 10 set obat-obatan roh sebelumnya dan hanya mengeluarkan pil esens surgawi tingkat menengah. Kecepatan peningkatan ini benar-benar agak terlalu menakutkan, bukan? Tentu saja, jika dia tahu bahwa sebelum memasuki ruang budidaya, Ye Yuan masih awam, bertanya-tanya apa yang akan dia rasakan. Hong Yin sudah menjadi veteran Myriad Treasure Tower. Dia tahu betapa hebatnya kesulitan pembentukan pil Dao. Karena tidak ada seorang pun di Jewel Hill City yang dapat melakukan Formation Dao Pil Refinement. Tidak hanya manajer Su adalah manajer kepala Myriad Treasure Tower ini, tetapi ia juga puncak Dewa Alkimia 1 bintang. Tetapi bahkan dia juga tidak bisa melakukan formasi Dao Pil Refinement ini. Namun, Ye Yuan sebenarnya sudah memahami formasi Dao Pil Refinement saat ini. Lebih jauh lagi, dia bahkan memiliki tingkat keberhasilan yang begitu tinggi, bagaimana mungkin ini tidak membuat Hong Yin bingung. Tuan benar-benar jenius alkimia, kecepatan peningkatan terlalu cepat. Ini baru saja sehari, dan kualitas pil esens surgawi yang Anda sempurnakan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dalam beberapa hari lagi, Sir mungkin akan dapat memperbaiki pil esens surgawi bermutu tinggi, seru Hong Yin. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Nona terlalu baik, keberuntunganku hanya sedikit lebih baik. Bukannya Ye Yuan sederhana, itu benar-benar keberuntungannya baik. Dengan hanya 2 peluang, Ye Yuan menelan 2 set obat roh sebelum disempurnakan untuk membiasakan diri dengan sifat obat. Hanya sepanjang jalan sampai 2 hari terakhir dia mulai memperbaiki. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, jaminan dalam menyempurnakan Divine Essence Pills juga hanya sekitar 30%. Dia tidak menyangka bahwa 2 kali sebenarnya semua berhasil. Mata Hong Yin yang cantik menatap Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, Tuan, panggil saja aku yang akan dilakukan Hong Yin. Saya ingin tahu siapa nama Pak. Petik 2. Ye Yuan berkata, jadi, ini Nona Hong Yin, saya Ye Yuan. Sir Ye sangat berbakat, untuk benar-benar tidak diketahui sebelumnya, Hong Yin benar-benar bodoh dan kurang informasi, kata Hong Yin dengan nada menyelidik. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu ini baru saja memasuki kota belum lama ini dan sementara ini tinggal dengan keluarga Liang. Ye Yuan tidak menyembunyikannya. Dia percaya bahwa dengan kekuatan Myriad Treasure Tower, jika mereka benar-benar ingin memeriksanya, sangat mudah untuk mengetahuinya. Hong Yin sangat terkejut ketika dia mendengar itu. Keluarga Liang adalah salah satu klan keluarga besar Jewel Hill City. Sama sekali tidak mungkin bahkan tidak bisa mengeluarkan sedikit batu esensi surgawi ini. Baca bab selanjutnya di novelringan.com kami. Melihat penampilan pedih Ye Yuan, sepertinya hubungannya dengan keluarga Liang agak aneh. Tapi, Hong Yin juga seorang gadis yang berpengalaman dan tidak membawanya keluar di wajahnya, tetapi tersenyum cerah dan berkata, begitulah adanya. Akankah Sir terus menukar kedua pil esens surgawi ini dengan batu esensi surgawi dan obat-obatan roh? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan tangan tergenggam, aku harus merepotkan Nona Hong Yin. 2 kelas Divine Essence Pills adalah 56 batu esensi surgawi. Situasi keuangan Ye Yuan menjadi jauh lebih baik tiba-tiba.
Dia masih hanya menyewa ruang budidaya sehari, menukar semua sisanya dengan obat-obatan roh dan batu esensi surgawi. Waktu berlalu hari demi hari, pemahaman Ye Yuan terhadap formasi esens surgawi lebih rendah menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Kualitas Divine Essence Pills yang disempurnakan juga menjadi semakin tinggi. Pada hari ketujuh, Ye Yuan akhirnya memperbaiki pil esens surgawi bermutu tinggi. Dengan ini, Ye Yuan akhirnya dianggap telah melompati gerbang naga. Baginya, ini bukan pil esens surgawi bermutu tinggi, tetapi 80 batu esensi surgawi. Apa yang paling dibutuhkan Ye Yuan saat ini adalah batu esensi surgawi. Kira-kira biaya 10 buah batu esensi surgawi dan memurnikan pil esens surgawi bermutu tinggi senilai 80 buah batu esensi surgawi. Jenis efek tambahan inilah yang paling ingin dilihat Ye Yuan. Ketika Hong Yin melihat pil esens surgawi tingkat tinggi ini, dia terkejut sampai dia tidak bisa menutup mulutnya sekali lagi. Meskipun pil esens surgawi adalah pil surgawi yang paling dasar, kecepatan peningkatan Ye Yuan hanya bisa menggunakan mengerikan untuk menggambarkan. Namun, apa yang membuatnya terkejut masih tentang hal itu. Mengikuti situasi keuangan Ye Yuan menjadi semakin kaya, dia bahkan memiliki lebih banyak kesempatan untuk memperbaiki pil obat. Pemahaman tentang sifat-sifat obat dan formasi esensi surgawi yang lebih rendah juga menjadi semakin dalam. Oleh karena itu, tingkat kesuksesannya semakin tinggi dan semakin tinggi, kualitasnya juga menjadi semakin stabil. Di antara ini, Hong Yin sewenang-wenang membuat keputusan. Tanpa batas menyediakan Ye esensi batu surgawi dan obat-obatan roh, selama Ye Yuan menyerahkan pil obat halus ke menara Myriad Tracer. Ye Yuan setuju tanpa ragu-ragu. Yang paling dibutuhkannya saat ini adalah latihan. Dengan dukungan Titan raksasa seperti menara harta karun Myriad, ia akhirnya bisa sekuat tenaga untuk menyempurnakan Divine Essence Pills. Pada hari ke-10, pil esens surgawi yang disempurnakan Ye Yuan sudah stabil di tingkat tinggi. Pada hari ke-18, hari ke-280 di dalam prasasti penindasan dunia. Di dalam formasi arai, cahaya memudar. 8 batu esensi surgawi menjadi batu tandus. Tapi kilatan cerah melintas di mata Ye Yuan, mengungkapkan ekspresi bersemangat. Haha, akhirnya terbentuk. Melihat pil esens surgawi bermutu tinggi di tangannya, Ye Yuan juga merasa sangat bersemangat. Pil surgawi terlalu sulit untuk disempurnakan. Dalam 250 hari ini, dia memperbaiki pil, memperbaiki pil, berunding, berulang-ulang seperti ini, tidak tahu berapa kali dia mengulanginya. Sepanjang jalan sampai hari ini, menyempurnakan pil esens surgawi tingkat pertama. Hanya kelas superior, apakah ada kebutuhan untuk bahagia sampai seperti ini? Menyempurnakan pil esens surgawi tingkat superior hanyalah awal. Dasles menyerang tanpa ampun. Meskipun kata-katanya dikatakan seperti itu, peningkatan Ye Yuan, Dasles membawanya ke pandangannya setiap hari dan sudah sangat yakin dengan bakat Ye Yuan. Dia merasa bahwa Ye Yuan hanyalah seorang jenius yang lahir untuk memperbaiki pil. Ye Yuan menggunakan sebagian besar tahun dan mencapai ketinggian yang orang lain hanya bisa mencapai menggunakan 100 tahun. Kecepatan peningkatan semacam ini sudah tidak bisa dikatakan cepat untuk menggambarkannya. Tapi Ye Yuan tidak dikalahkan sama sekali dan berkata dengan penuh semangat, "Senior tidak tahu, bahwa di masa lalu, pengejaran seumur hidup saya adalah untuk menyempurnakan pil surgawi. Sekarang setelah saya memurnikan pil esens surgawi tingkat tinggi, itu juga dapat dianggap sebagai mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam pil surgawi. Junior tentu saja bahagia." Petik 2. Persyaratan Dasles terhadap Ye Yuan bukan kelas superior, tapi kelas dewa. Bab 1304, Gas Alkemis. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Nilai pil surgawi tidak identik dengan pil obat tingkat fana. Kelas superior di atas adalah kelas surga, dan di atas kelas surga adalah kelas surgawi. Ambil saja pil esens surgawi misalnya, memurnikan pil esens surgawi tingkat rendah biasa bisa cocok dengan budidaya pahit sebulan. Mencapai tingkat tinggi, itu bisa menyamai setahun budidaya pahit. Sementara tingkat surgawi cukup untuk mencocokkan 10 tahun budidaya pahit. 10 tahun budidaya pahit tidak ada dalam budidaya alam dewa ini. Tetapi tingkat di bawah tingkat surgawi, jika seseorang terus mengambilnya, efek obat akan terus melemah. Tapi tingkat surgawi tidak akan. Ini juga untuk mengatakan bahwa jika Anda bisa menyuling cukup banyak Divine Essence Pills Grade, kecepatan kultivasi Anda bisa mencapai 10 kali, 100 kali, bahkan ribuan kali lainnya. Dengan cara ini, pil esens surgawi yang biasa hingga ekstrim menjadi sangat luar biasa. Namun,
Pil obat tingkat transenden tingkat mortal tidak layak disebutkan sama sekali di depan Divine Essence Pills tingkat ilahi. Itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan surga grade. Dan di berbagai toko besar, mereka tidak akan pernah menjual pil essence surgawi tingkat surgawi. Adapun kelas surgawi, itu hanya nilai di legenda. Oleh karena itu, meskipun Ye Yuan memurnikan pil essence surgawi yang bermutu tinggi, Dasles masih pesimis tentangnya. Pil essence surgawi hanyalah sejenis pil obat dasar. Itu masih jauh dari One Star Heavenly Mark Pill. One Star Heavenly Mark Pill adalah pil surgawi yang bahkan lebih sulit untuk disempurnakan daripada pil essence yang mendalam. Dalam hal ini, itu sangat sejalan dengan mentalitas kultivasi Ye Yuan. Itu adalah bahwa pondasi harus dipadatkan. Menyempurnakan pil essence surgawi menjadi esensi surgawi justru untuk memperkuat fondasi. Tuan Ye, Anda akhirnya keluar dari pengasingan. Terakhir kali Anda memberi Hong Yin beberapa pil Divine Essence bermutu tinggi, itu membuat Hong Yin ketakutan. Saya ingin tahu kali ini, akankah Sir Ye memberi kejutan yang menyenangkan bagi Hong Yin sekali lagi? Petik 2. Ketika Hong Yin melihat bahwa Ye Yuan keluar, dia pergi ke depan untuk menyambutnya dengan senyum lebar, membuat lelucon. Berinteraksi beberapa kali, Ye Yuan juga menjadi lebih akrab dengan Hong Yin, terutama setelah tanpa batas menyediakan obat-obatan roh Ye Yuan dan batu-batu esensi surgawi. Baru-baru ini, beberapa hari ini, Ye Yuan kehabisan sejumlah besar obat-obatan roh dan batu esensi surgawi. Bahkan Hong Yin merasa agak kewalahan juga. Terutama dalam 2 hari terakhir, sudah ada beberapa orang yang bergosip. Untungnya, setelah manajer Su tahu tentang masalah ini, bukan saja dia tidak menyalahkannya, dia malah memberitahu pihak gudang. Baru saat itulah ia menekan gosip itu. Namun, jika Ye Yuan benar-benar hanya makan dan tidak muntah, itu akan membuat segalanya sulit baginya. Hong Yin juga bertaruh, dia menatap potensi Ye Yuan. Jika dia bisa menarik jenius alkimia masa depan untuk menara harta karun Miriat, posisinya di menara harta karun Miriat akan naik seperti perahu naik dengan air pasang. Ye Yuan telah membaca orang yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana mungkin dia tidak bisa merasakan tanda gugup di kedalaman mata Hong Yin. Aku ingin tahu apakah ini dianggap kejutan yang menyenangkan atau tidak. Ye Yuan menempatkan pil essence surgawi bermutu tinggi di depan Hong Yin sambil tersenyum. Murid-murid Hong Yin mengerut, matanya penuh keraguan. Tuan Ye, ini terlalu menakjubkan. Hong Yin gelisah sampai dia hampir tidak koheren. Tidak peduli berapapun tingkat pil surgawi, bahan baku yang dibutuhkan semuanya sama. Oleh karena itu, semakin tinggi grade, semakin tinggi nilai tambah pil obat. Demikian pula, bahan bernilai 10 buah batu esensi surgawi tingkat rendah, setelah mencapai tingkat superior, maka itu bernilai 500 batu esensi divine tingkat rendah. Ini adalah kenaikan 50 kali lipat. Bagaimana Hong Yin berharap bahwa Ye Yuan benar-benar memperbaiki pil esens surgawi tingkat tinggi begitu cepat? Ye Yuan tersenyum dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada Hong Yin, berkata sambil tersenyum, buah-buah dalam periode waktu ini semua ada di sini. Pil esens surgawi tidak berguna bagi saya tidak mengambil satu pun, itu semua untuk menara harta karun Miriat. Hong Yin menerima cincin penyimpanan dan diperiksa, dan segera terpana. Di dalam cincin penyimpanan, sebenarnya ada cukup selusin Divine Essence Pills. Selanjutnya, di antara mereka, 60% dan di atas bermutu tinggi, hanya 40% bermutu rendah. Dia menatap Ye Yuan seperti dia melihat hantu, matanya penuh keheranan. Sebelumnya, mundur dari pil obat Ye Yuan, Hong Yin memperkirakan bahwa tingkat keberhasilan penyempurnaan pil Ye Yuan adalah sekitar 30% sampai 40%. Sejujurnya, itu sudah agak tinggi. Tapi sekarang, tingkat keberhasilan Ye Yuan sebenarnya setinggi 70%. Tingkat keberhasilan semacam ini bisa dinilai menakutkan. Bahkan manajer Su mungkin tidak bisa mencapai tingkat kesuksesan yang mengerikan seperti itu. Tuan Ye, tunggu sebentar, saya harus melaporkan masalah ini kepada manajer Su. Kejutan menyenangkan yang Anda berikan kepada saya agak terlalu besar. Petik 2. Hong Yin berkata dan menghilang dengan teriakan. Ye Yuan tersenyum dan menemukan tempat untuk duduk. Dengan kepribadian Ye Yuan, dia tidak suka menjadi sangat terkenal. Tetapi jika dia tidak mengungkapkan kekuatan, tidak mungkin baginya untuk menerima penghormatan tinggi dari Miriat Treasure Tower. Apa yang harus dia hadapi saat ini adalah keluarga Liang yang kuat. Selanjutnya, lautan surgawinya rusak. Jika dia tidak menemukan pendukung di belakang panggung, sangat sulit untuk mengalahkan keluarga Liang.
Dan menara harta karun Myriad jelas pendukung terbaik. Dia percaya bahwa eselon atas Myriad Treasure Tower mustahil untuk duduk diam dan tetap acuh tak acuh terhadap bintang baru alkimia yang sedang naik daun. Ye Yuan jelas tentang hal ini di dalam hatinya, peningkatannya dalam periode waktu ini, bahkan Dasles tercengang. Mustahil bagi menara harta karun Myriad untuk tetap acuh tak acuh. Satu pil esens surgawi tingkat superior sudah cukup. Anda mengatakan bahwa pemuda bernama Ye Yuan menyempurnakan pil esens divine kelas superior dengan formasi Dao Pil Refinement. Seorang pria berpakaian mewah juga terkejut ketika dia mendengar laporan Manajer Su. Manajer Su mengangguk dan berkata, dengan pengalaman orang tua ini, itu sama sekali tidak akan salah. Dari batu-batu esensi surgawi serta jumlah obat-obatan roh yang dia konsumsi, tidak sulit untuk menentukan, pil esensi surgawi ini semua berasal dari formasi esensi surgawi lebih rendah. Petik 2. Pria berpakaian bagus itu berpikir sejenak dan berkata, jika ini benar-benar terjadi, Myriad Treasure Tower kita berada dalam posisi yang menguntungkan. Menyelidiki latar belakang dengan jelas. Petik 2. Myriad Treasure Tower berkata, diselidiki dengan jelas, dia diselamatkan oleh rindu tertua keluarga Liang di hutan belantara, asal-usulnya tidak diketahui, sekarang, keluarga Liang tampaknya bermusuhan dan ingin melukainya. Karena itulah dia bersembunyi di Myriad Treasure Tower kami dan tidak berani keluar. Petik 2. Manajer Su terus mengoceh, dia sebenarnya sudah mengubah Ye Yuan keluar. Pria dengan pakaian bagus itu sedikit terkejut ketika dia berkata, kalau begitu, dia memiliki niat untuk mengungkapkan bakat alkimia kepada kita dan mencari perlindungan kita. Manajer Su berkata sambil tersenyum, melihatnya sekarang, sepertinya begitu. Pria berpakaian bagus itu merenung sebentar dan sepertinya bergumam pada dirinya sendiri. Menurut apa yang Anda semua katakan, bocah ini jelas baru saja bersentuhan dengan alkimia tidak lama. Bakat seperti itu benar-benar menakutkan, prospek masa depannya pasti tidak terbatas. Bakat semacam ini, yang pernah dipelajari oleh pasukan Jewel Hill City lainnya, dia pasti akan ditangkap secara terbuka. Kecuali kita membunuhnya sekarang, jika tidak, itu akan membentuk musuh yang kuat untuk diri kita sendiri. Kami tidak punya alasan untuk menolak. Manajer Su, Anda maju atas nama penguasa menara ini dan mempekerjakan Ye Yuan untuk menjadi ahli alkimia tamu Myriad Treasure Tower. Semua pengeluaran yang dibutuhkan penyempurnaan pilnya, hitung semuanya dalam buku Myriad Treasure Tower saya. Juga, dia benar-benar tanpa kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri saat ini, mengirim Luo Jian untuk melindunginya. Petik 2. Manajer Su membungkuk dan berkata, Tower Lord bijak. Manajer Su tahu bahwa Tower Lord Yang Rui adalah orang dengan pandangan jauh ke depan, dan pasti bisa melihat potensi Ye Yuan. Yang Rui memarahi sambil tertawa, kamu pang tua, berhentilah menghisap. Oh, benar, Hong Yin melakukannya dengan sangat baik kali ini, mempromosikannya nilai dan memberikannya pil esens surgawi tingkat surgawi. Petik 2. Manajer Su berkata dengan tersenyum, kalau begitu orang tua ini akan berterima kasih kepada Tower Lord atas nama Hong Yin. Bab 1305-1305. Setelah keluar dari Myriad Treasure Tower, Ye Yuan diblokir oleh Zhang Sun dan orang lain. Tuan Ye, Anda membuat kami mencari Anda dengan pahit. Penghilangan ini adalah waktu sebulan. Zhang Sun berkata dengan senyum pahit. Ye Yuan jelas dalam hatinya, tetapi berpura-pura bingung dan berkata, cari aku untuk apa? Saya mendengar bahwa kamar kultivasi Myriad Treasure Tower cukup bagus, jadi saya datang ke sini untuk berkultivasi selama beberapa waktu. Petik 2. Zhang Sun tercengang dan berkata, berkultivasi. Anda, seorang rekan dengan laut surgawi yang rusak, mengolah apa? Omong kosong tidak dilakukan seperti ini, oke. Ye Yuan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Apakah menanam alkimia tidak dianggap sebagai budidaya? Petik 2. Zhang Sun tertawa datar dan berkata, begini, Nona sulung menjadi sakit parah dan tidak memiliki selera untuk makanan dan minuman. Nona kedua berkata bahwa Anda yang paling dekat dengannya, jadi kami meminta Anda untuk kembali. Mungkin itu bisa membuat Nona sulung berubah menjadi sedikit lebih baik. Petik 2. Mereka berdua berjaga-jaga begitu lama dan merasa bahwa Ye Yuan mungkin telah merasakan sedikit sesuatu. Oleh karena itu sebabnya mereka membuat kebohongan untuk menipu Ye Yuan sebelum berbicara. Ada terlalu banyak orang di jalanan, sulit untuk bergerak. Sebenarnya, itu juga tidak dianggap bohong. Karena Liang Wanru benar-benar hampir mati. Benar saja, wajah Ye Yuan jatuh, dan dia berkata, apa yang terjadi? Zhang Sun mengungkapkan ekspresi kesal di wajahnya dan berkata,
Zhang ini juga tidak tahu apa yang terjadi. Hanya saja pada periode waktu ini, suasana hatinya menjadi semakin sedih, dan dia semakin tidak makan dan minum. Sekarang, dia sudah tidak bisa turun dari ranjang. Petik 2. Alis Ye Yuan berkerut dan berkata, pergi, kembali ke keluarga Liang. Petik 2. Ye Yuan berjalan di depan. Zhang Sun dan orang lain saling bertukar pandang, diam-diam gembira. Tetapi Zhang Sun menemukan bahwa seorang pria dengan pakaian usang dan janggut berbulu saat ini sedang memeluk pedang dan mengikuti mereka dengan tidak tergesa-gesa. Hati Zhang Sun tenggelam. Orang ini, dia sebenarnya tidak bisa membayangkannya. Menara harta karun Myriad tidak jauh dari keluarga Liang. Ye Yuan mempercepat dan memasuki keluarga Liang segera. Zhang Sun menemukan bahwa pria pelukan pedang itu benar-benar ingin masuk juga, dan tidak dapat membantu melangkah maju untuk menghentikan pihak lain. Saudara ini, tempat ini adalah rumah keluarga Liang, tolong berhenti. Pria yang memeluk pedang itu sepertinya tidak mendengar kata-katanya sama sekali, berjalan lurus ke arahnya. Wajah Zhang Sun jatuh dan hendak bergerak dengan orang lain. Tetapi ketika mereka berdua hanya memiliki pemikiran ini, hanya untuk melihat dua hembusan angin kencang tiba dengan melolong. Tatapan kedua orang itu berubah niat, tubuh mereka tiba-tiba berhenti. Dua helai rambut rusak melayang ke bawah. Punggung kedua orang itu langsung kusut karena keringat dingin. Pedang yang begitu cepat, mereka berdua tidak melihat bagaimana pria kasar ini menyerang sama sekali. Mereka tidak ragu sedikit pun bahwa selama pedang itu sebelumnya agak lebih dalam, kedua kepala mereka pasti sudah pergi. Pada saat mereka linglung, pria yang memeluk pedang sudah mengikuti Ye Yuan. Senior, di mana Wanru? Ye Yuan bertanya dengan suara serius. Di dalam penjara bawah tanah di halaman belakang. Aku akan membimbingmu, kata Dasles. Di bawah bimbingan Dasles, Ye Yuan menemukan pintu masuk ruang bawah tanah segera. Semua yang menonton penjara bawah tanah semuanya manusia. Ye Yuan mengirim mereka terbang dengan pukulan. Di dalam ruang bawah tanah, Ye Yuan menemukan Liang Wanru yang kurus dan kurus. Kedua matanya cekung, bibirnya ungu. Jelas, dia sudah diracuni dalam-dalam. Namun, ketika dia melihat Ye Yuan, mata abu-abu yang mati itu akhirnya bercahaya. Ye Yuan merasa hatinya sakit. Gadis yang baik hati, mengapa dia harus menderita perlakuan tidak adil seperti itu? Dia berjongkok di samping tempat tidur dan berkata dengan lembut, ikut aku, oke. Tempat ini sudah tidak ada nilainya bagi Anda untuk melihat ke belakang lagi. Petik 2. Mata Liang Wanru mengungkapkan ekspresi perjuangan. Akhirnya, dia masih mengangguk. Ye Yuan menghela nafas panjang. Pada titik ini, gadis ini masih memiliki sedikit keterikatan sentimental. Dia mengulurkan tangannya dan membawa Liang Wanru, berjalan lurus keluar. Luo Jian seperti bayangan, mengikuti di belakang Ye Yuan dengan tidak terburu-buru. Hari ini, aku, Ye Yuan, berutang budi padamu. Ye Yuan berkata ketika dia melewati Luo Jian. Luo Jian tidak berbicara dan juga tidak menunjukkan apa-apa, dia masih mengikuti Ye Yuan begitu saja. Saat keluar, pintu masuk ruang bawah tanah sudah dikelilingi oleh sekelompok besar orang. Dua orang di depan adalah suami dan istri Liang Mingyu. Ye Yuan, kau penjahat yang tidak tahu berterima kasih dan hina. Putri saya menyelamatkan Anda, tetapi Anda benar-benar membalas kebaikan dengan tidak berterima kasih dan melukai penjaga keluarga Liang kami. Liang Mingyu berteriak. Ye Yuan menatapnya, sedikit cahaya dingin melintas di matanya. Dikatakan bahwa bahkan seekor harimau tidak akan memakan anaknya sendiri. Liang Mingyu ini lebih buruk dari binatang buas. Apa yang aku katakan? Gelombang buas waktu itu mungkin dilakukan oleh bocah ini sendiri. Dia mendambakan kecantikan pelacur itu sebabnya dia sengaja menggambar binatang buas untuk memerankan pahlawan yang menyelamatkan keindahan itu. Wang Pianran mengipasi api di satu sisi. Alis Liang Mingyu berkerut. Dia agak sensitif dengan kata, pelacur. Petik 1. Putrinya adalah pelacur, lalu siapa dia? Tetapi pada saat ini, jelas bukan saatnya untuk meributkan ini. Ye Yuan menemukan bahwa keluarga ini tidak masuk akal. Liang Wanru terlahir di keluarga semacam ini dan benar-benar dapat mempertahankan sifat aslinya benar-benar tidak mudah. Membalas kebaikan dengan tidak tahu berterima kasih. Atau apakah ia memiliki ambisi jahat? Nona Wanru menyelamatkan saya, itulah yang saya berutang padanya. Tuan muda ini secara alami akan membalasnya. Adapun kalian, apa hubungannya dengan saya? Ye Yuan berkata dengan dingin. Lelucon yang luar biasa. Wanru adalah putri saya, dia menyelamatkan Anda secara alami keluarga Liang menyelamatkan Anda.
Anda tidak berpikir untuk membayar dan bahkan menculik Wanru. Hari ini, Anda bisa melupakan berjalan keluar dari gerbang keluarga Liang, kata Liang Mingyu dingin. Ye Yuan tersenyum dan membuka mulutnya untuk berkata, membalas. Aku ingin tahu jika aku menyerahkan seni penjinakan binatang buas, apakah kalian semua akan puas? Petik 2. Ketika Liang Mingyu dan Wang Pianran mendengar, binatang menjinakkan seni, 3 kata, mata mereka semua menyala, emosi mereka menjadi gelisah. Tapi Liang Mingyu agak lihai. Bagaimana dia bisa menampilkan keserakahannya dengan mudah? Wah, jangan beri aku itu. Anda menerobos masuk ke Liang Wanru dan menculik Wanru, ini adalah kejahatan yang tidak termaafkan. Letakkan Wanru sekarang dan pasrah dengan patuh tanpa membuat perlawanan. Mungkin kepala keluarga ini masih bisa menyelamatkan hidupmu. Liang Mingyu berkata dengan rencana berbahaya. Ye Yuan meliriknya dengan senyum yang bukan senyum dan berkata, kepala keluarga Liang, Anda benar-benar ingin menjalani kehidupan pelacur dan juga mengharapkan sebuah monumen untuk kesucian Anda. Namun, Tuan muda ini tidak hanya ingin keluar hari ini, saya bahkan ingin membawa Nona Wanru bersamaku. Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan cobalah berhenti. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan menggendong Liang Wanru dan langsung berjalan keluar. Bocah yang lumpuh sebenarnya berani menyombongkan diri tanpa malu. Apakah Anda berpikir bahwa dengan mengandalkan orang di belakang Anda dapat keluar dari keluarga Liang kami? Kamu juga terlalu meremehkan kekuatan keluarga Liang. Petik 2. Liang Mingyu tertawa dingin. Seketika, lebih dari selusin tokoh mengelilingi Ye Yuan dan Luo Jian. Melihat dari aura orang-orang ini, mereka sebenarnya adalah pembangkit tenaga Groto mendalam tahap awal. Swoosh, swoosh, swoosh. Lebih dari selusin tokoh menyerang Ye Yuan pada saat yang sama, tidak memberi Luo Jian kesempatan sedikit pun untuk menyelamatkan orang. Tetapi tepat pada saat ini, semua orang merasakan buram di depan mata mereka. Lebih dari selusin embusan angin kencang tiba-tiba melolong. Swoosh, swoosh, swoosh. Cahaya darah diliputi. Selusin tokoh secara langsung dikirim terbang keluar oleh selusin ini karena hembusan angin kencang. Murid Liang Mingyu mengerut dan memandang Luo Jian dengan tak percaya ketika dia berteriak kaget, Gale Sword. Kamu Luo Jian dari Myriad Treasure Tower. Petik 2. Luo Jian jarang menunjukkan wajah di depan umum, tetapi pedang Gale-nya sangat terkenal. Saat dia menyerang, Liang Mingyu akhirnya mengenalinya. Pedang yang begitu cepat, siapa lagi yang bisa terlepas dari Luo Jian? Ye Yuan adalah alkemis tamu Myriad Treasure Tower saya. Siapapun yang menyentuhnya, akan menjadi musuh pedang di tanganku. Luo Jian berbicara untuk pertama kalinya. Bab 1306-1306. G. Tamu Alkemis. B. Brother Luo, Anda tidak akan salah, kan? Dia, yang cacat, bagaimana cara memurnikan pil? Petik 2. Liang Mingyu merasa bahwa alasan ini sama sekali tidak lucu. Ye Yuan bahkan tidak memiliki jejak esensi surgawi di tubuhnya, apa yang akan dia gunakan untuk memperbaiki pil. Namun, Luo Jian adalah pakar nomor 1 Myriad Treasure Tower, pembangkit tenaga listrik realitas dewa tingkat akhir tahap akhir. Orang ini adalah penggemar pedang. Seni pedangnya telah mencapai tingkat pencapaian tertinggi, kekuatannya mendorong langsung untuk menyelesaikan pembangkit tenaga listrik Grotto Heaven. Orang ini tidak bisa terpancing. Oleh karena itu, meskipun alasan Luo Jian tidak tepat sasaran, Liang Mingyu diam-diam terkejut di dalam hatinya. Tidak peduli apa alasannya, Ye Yuan memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan menara harta karun Myriad sekarang, ini tidak diragukan lagi. Luo Jian orang ini bukan yang bisa diperintahkan oleh orang lumpuh seperti Ye Yuan. Siapa yang tahu bahwa setelah Luo Jian mengatakan menyelesaikan kalimat ini, ia menjadi bisu lagi dan tidak membuat suara lagi. Penampilan itu sangat keren hingga ekstrim. Kepala keluarga Liang, itu masih kalimat itu, jika Anda memiliki kemampuan, datang dan cobalah berhenti. Ye Yuan mengejek. Liang Mingyu tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu, tapi dia benar-benar menjadi berhati-hati dalam mengambil tindakan. Luo Jian adalah seseorang yang mereka tidak mampu memprovokasi. Wang Pianran berkata dengan cemas di sampingnya, Mingyu, untuk apa kamu takut padanya? Jewel Hill City juga bukan wilayah kekuasaan Kaisar Langit Myriad Treasure. Dengan keluarga Wang kami mendukung Anda, masih takut padanya, menara Myriad Treasure. Sebut paman kedua, saya ingin melihat apakah ini Luo Jian yang benar-benar hebat seperti di legenda. Petik 2. Wang Pianran mengedipkan mata pada Liang Mingyu dengan penuh semangat, menandakan betapa besar nilainya pada Ye Yuan. Pada akhirnya,
Itu masih keserakahan dan kewalahan alasan. Hanya untuk melihat ekspresinya menjadi dingin, dan dia berkata, pergi dan undang penatua kedua, katakan saja bahwa keluarga Liang telah menemui musuh yang kuat dan meminta diri Manula untuk membantu. Lalu yang lain, serang bersama. Aku tidak percaya dia bisa melindungi keselamatan bocah itu sendirian. Petik 2. Di bawah perintah Liang Mingyu, semua pembangkit tenaga Dewa Alam semua berkumpul bersama, mengelilingi trio Ye Yuan. Dengan ini, itu adalah perjuangan hidup dan mati. Ye Yuan dan Luo Jian berperilaku seperti tidak ada orang di sekitar mereka, berjalan lurus menuju gerbang. Para penjaga keluarga itu semua takut pada Luo Jian dan hanya mengepung ketiga orang itu, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Semua serangan untukku. Mereka yang menentang akan menentang keluarga Liang dan keluarga Wang. Petik 2. Jeritan Wang Pianran terdengar. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Seorang seniman bela diri akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergerak. Tetapi bilah di tangannya baru saja terangkat, dan embusan angin kencang menyerang. ARGH. Teriakan tragis bergema. Lengan seniman bela diri itu langsung terbang bersama dengan senjatanya. Semua orang tidak melihat dengan jelas bagaimana Luo Jian menyerang. Lengan orang itu langsung terputus di pergelangan tangan. Semua orang hanya merasakan hembusan angin dingin. Dengan ini, benar-benar tidak ada orang yang berani mengambil tindakan lagi. Tidak peduli bagaimana Wang Pianran berteriak, mereka juga tidak berani bergerak lagi. Bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia bergerak, bagaimana bertarung diam. Ye Yuan dan Luo Jian berjalan santai dan berjalan keluar tanpa tergesa-gesa seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Penampilan itu benar-benar merendahkan. Namun, orang-orang keluarga Liang tidak memiliki temperamen. Liang Mingyu sendiri hanyalah groto mendalam dewa-dewa tahap menengah, bahkan setingkat lebih rendah dari Luo Jian. Bagaimana dia bisa berani bergerak? Dia sadar bahwa Luo Jian orang ini tidak akan pernah peduli tentang kekuatan lawannya. Saat dia bergerak, itu harus mengambil darah. Bahkan jika kekuatanmu lebih besar darinya, dia juga akan bertarung sampai akhir. Entah Anda mati atau dia binasa. Melihat kedua orang itu akan meninggalkan keluarga Liang, Liang Mingyu dan Wang Pianran sangat panik. Tepat pada saat ini, semua orang hanya merasakan buram di depan mata mereka. Seorang lelaki tua sudah muncul di gerbang. Paman kedua. Ketika Liang Mingyu melihat pria tua itu, dia langsung sangat gembira. Orang tua ini adalah paman kedua Liang Mingyu, juga orang dengan kekuatan tempur terkuat saat ini di keluarga Liang, pembangkit listrik raksasa dewa tahap akhir, Liang Hui. Mingyu, apa yang terjadi di sini? Mendengar tangisan sedih di halaman, Liang Hui berkata dengan cemberut. Paman kedua, Wanru menyelamatkan bocah itu, tetapi siapa yang tahu bahwa anak itu adalah serigala dengan ambisi liar, untuk benar-benar menginginkan kecantikan Wanru, membobol keluarga Liang untuk menculiknya. Kata Liang Mingyu. Saat Liang Hui mendengar ini, dia tidak bisa menahan amarah yang besar dan memelototi Ye Yuan saat dia berkata, orang cacat benar-benar berani kurang ajar di keluarga Liang saya. Liang Mingyu buru-buru berkata, bocah ini tidak menggunakan trik apa, untuk benar-benar mendapatkan perlindungan menara Myriad Tracer. Mereka benar-benar mengirim Luo Jian keluar untuk melindunginya. Dalam ketidakberdayaan kami, itu sebabnya kami mengganggu kultivasi damai paman kedua. Petik 2. Liang Hui kaget dan tidak bisa melihat ke arah pria kekar di belakang Ye Yuan. Liang Mingyu melanjutkan ketika dia melihat situasi ini. Wajah Liang Hui jatuh, dan dia berkata dengan anggukan, tidak masalah. Kekuatan Luo Jian ini kuat, tetapi orang tua ini masih bisa menahannya untuk sementara waktu. Sisanya akan diserahkan kepada kalian semua. Petik 2. Liang Mingyu sangat senang saat dia mendengarnya dan berkata, yakinlah, paman kedua. Anak itu hanya cacat, saya akan mengambilnya sendiri nanti. Petik 2. Liang Hui mengangguk dan berkata kepada Luo Jian, kau pendekar pedang nomor 1 Myriad Tracer Tower, tapi hari ini, kau mendobrak keluarga Liangku dan orang-orang yang terluka. Benar-benar menggertak orang terlalu jauh. Orang tua ini akan datang dan berhadapan dengan Anda, lihat apakah Anda, pendekar pedang nomor 1 Myriad Tracer Tower ini, memiliki reputasi yang tidak patut atau tidak. Petik 2. Luo Jian masih diam, memberi orang perasaan bahwa hanya ada dia sendirian di seluruh dunia. Wajah Liang Hui jatuh dan sosoknya melonjak. Tangannya sudah memiliki pedang harta tambahan yang entah kapan, menyerbu ke arah Luo Jian. Pembangkit tenaga dewa alam, bahkan hanya wilayah kecil yang terpisah, perbedaan itu juga sangat besar. Groto mendalam-mendalam dibandingkan dengan groto mendalam tingkat menengah adalah dewa berapa kali lebih kuat.
Ingin melompati ranah dan pertempuran sebenarnya adalah sesuatu yang mustahil. Banyak seniman bela diri menghabiskan waktu selama 10.000 tahun dan hanya mampu menembus wilayah kecil juga. Kekuatan Liang Hui sudah tak terbatas mendekati penyelesaian groto mendalam. Langkah pembukaan ini benar-benar menghancurkan bumi. Pada saat yang sama ia bergerak, Liang Mingyu juga bergerak. Targetnya adalah Ye Yuan. Meskipun Luo Jian dikenal sebagai pendekar pedang nomor 1 Myriad Treasure Tower, kekuatannya hanya sekitar setara dengan Liang Hui. Ingin melepaskan Liang Hui benar-benar tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, itulah sebabnya dia akan menetapkan pikirannya di timur dan menyerang dengan berani. Tetapi tepat pada saat ini, angin kencang menyapu. Mendering. Suara dering ringan bergema. Kali ini, semua orang akhirnya melihat Luo Jian melepaskan pedangnya. Tidak ada energi pedang mengamuk, tidak ada unduhan esensi surgawi keterlaluan, hanya menusuk pedang dengan jelas. Mendering. Suara benturan logam yang keras bergema keluar. Puci. Pedang panjang Luo Jian menusuk ke dada Liang Hui dengan kejam. Namun, momentum yang tersisa tidak berkurang. Sosok Liang Mingyu baru saja mencapai udara ketika pedang Luo Jian membawa serta Liang Hui, langsung merangkai mereka bersama-sama. Dua suara pedang panjang yang masuk ke dalam daging membuat semua orang bergidik ketakutan. Ini, bagaimana dia bisa sekuat itu? Penatua kedua hanya satu langkah terakhir dari groto mendalam, untuk benar-benar gagal melakukan satu pertukaran di bawah tangan Luo Jian. Petik 2. Apa yang harus dilakukan? Pendekar pedang nomor 1 Myriad Treasure Tower sebenarnya sangat kuat. Petik 2. Kali ini, keluarga Liang benar-benar menendang pelat baja. Menara harta karun Myriad adalah apa yang dapat kita provokasi sama sekali. Petik 2. Penjaga keluarga Liang sangat terkejut dengan pemandangan ini. Luo Jian ini benar-benar terlalu kuat. Di sampingnya, Ye Yuan apatis pada adegan ini dan membawa Liang Wanru, perlahan-lahan berjalan keluar dari gerbang keluarga Liang. Bab 1307-1307. Penatua Feng, bagaimana? Di dalam ruang kotak menara harta karun Myriad, Ye Yuan menjadi cemas dan gelisah bertanya kepada Feng Ping yang saat ini mengambil denyut nadi Liang Wanru. Feng Ping adalah kepala alkemis Myriad Treasure Tower. Di bawah rekomendasi manajer Su, dia setuju untuk mendiagnosis denyut nadi Liang Wanru. Ye Yuan saat ini disebut Dewa Alkimia, tapi dia hanya bisa memperbaiki pil esens surgawi. Mengenai situasi Liang Wanru, tidak ada yang bisa dia lakukan sama sekali. Feng Ping menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, tubuh Nona Wanru adalah manusia biasa, tetapi dia menderita racun dewa yang bertindak lambat. Bagaimana tubuhnya bisa menahannya? Saat ini, racun sudah memasuki jeroan, dan hampir mencapai jantung. Petik 2. Ekspresi Ye Yuan tidak bisa membantu berubah ketika dia mendengar itu. Dia tidak memiliki esensi surgawi saat ini dan tidak dapat membantu Liang Wanru mendiagnosis denyut nadinya. Tapi racun ini memasuki hati, dia, sebagai ahli alkimia yang berpengalaman, secara alami tahu betapa berbahayanya itu. Tidak peduli seberapa lemah racunnya, selama itu masuk ke dalam hati, maka itu bahkan sulit bagi makhluk abadi untuk menyelamatkan. Penatua Feng, mungkinkah tidak ada cara lain? Ye Yuan berkata dengan cemberut. Feng Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk mendetoksifikasi racun ini, itu haruslah pil detoksifikasi tingkat surgawi bintang 1. Di Jewel Hill City ini, masih belum ada yang mampu memperbaiki pil detoksifikasi tingkat surgawi bintang 1. Petik 2. Pil detoksifikasi tingkat surgawi, yang benar-benar keberadaan seperti dewa. Lupakan tentang berada di kota Jewel Hill, bahkan Dewa Alkimia Bintang 2 mungkin tidak bisa memperbaikinya juga. Pil obat tingkat surgawi membutuhkan kekuatan absolut ditambah keberuntungan yang menantang surga sebelum seseorang dapat memurnikannya dengan sukses. Di sampingnya, manajer Su juga menghela nafas dan berkata, saya kenal gadis ini. Meskipun dia tidak dapat berbicara, wataknya sangat murni. Saya tidak menyangka bahwa Liang Mingyu benar-benar melakukan jenis macan ini memakan anaknya sendiri, benar-benar tanpa nurani. Petik 2. Penatua Feng mengungkapkan pandangan menghina dan berkata, Liang Mingyu orang ini terlalu sombong. Saat itu, untuk mendekati keluarga Wang, dia menikahi Wang Pianran sebelum mayat istrinya kedinginan. Itu selalu diwariskan sebagai lelucon di kota Jewel Hill ini. Petik 2. Manajer Su tiba-tiba memiliki pandangan ingin berbicara tetapi menelan kata-kata itu kembali, tetapi itu menarik perhatian Ye Yuan. Manajer Su, apakah kamu punya cara yang bisa menyelamatkan Wanru? Ye Yuan buru-buru bertanya. Feng Ping menatap manajer Su dan berkata, jangan dipikirkan, itu tidak akan berhasil.
Petik 2. Manajer Su berkata, "Ya, Ye Yuan, jalan ini benar-benar tidak dapat bekerja. Lebih baik tidak mengatakan, kalau Anda bermasalah dengan itu." Petik 2. Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu, dari mana ini berasal. Manajer Su, Nona Wanru adalah dermawan Ye ini, tidak peduli betapa sulitnya masalah ini, Ye ini mau melakukannya juga. Petik 2. Feng Ping tersenyum dan berkata, "Hal ini, Anda mungkin benar-benar tidak bisa melakukannya." Petik 2. Ye Yuan memiliki tatapan bingung. Manajer Su menghela nafas dan berkata, "Racun yang ditimbulkan Nona Wanru disebut Poison Feather Tousan Night. Ini adalah rahasia tidak menular keluarga Wang. Racun jenis ini, asalkan tidak masuk ke hati, Wang Lingbo keluarga Wang bisa mengobatinya." Petik 2. Wang Pianran itu justru saudara kandung Wang Lingbo. Alis Ye Yuan terjalin menjadi satu. Arti Feng Ping dan manajer Su sudah sangat jelas. Ini adalah racun keluarga Wang, hanya keluarga Wang yang bisa menyembuhkannya. Dan keluarga Wang adalah tepatnya keluarga gadis Wang Pianran. Apakah Ye Yuan pergi dan memohon keluarga Wang? Ye Yuan pergi ke keluarga Liang kali ini untuk menculik orang-orang dan bahkan Luo Jian secara serius melukai penatua kedua dan Liang Mingyu, dendam sudah diatur di atas batu. Dengan Wang Pianran kekejaman wanita itu, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan saudaranya sendiri menyelamatkan Liang Wanru? Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan bertanya kepada Feng Ping, "Penatua Feng, berapa lama Nona Wanru masih bisa bertahan?" Feng Ping memikirkannya dan berkata, "Itu sulit dikatakan. Mungkin yang terbaru juga besok." Petik 2. Wajah Ye Yuan jatuh, dan dia bertanya lagi, "Penatua Feng, Ye Yuan ingin meminta pil detoksifikasi tingkat surgawi bintang 1 darimu, apakah itu diizinkan?" "Tentu saja, kamu ini juga tidak menginginkannya. Kamu dapat menggunakan 100 pil esens surgawi kelas surga untuk mengimbangi." Petik 2. Feng Ping melirik Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, "Menurut apa yang aku tahu, kamu sepertinya hanya tahu cara memperbaiki pil esens surgawi saat ini, kan? Apakah Anda berencana untuk memperbaiki sendiri pil detoksifikasi tingkat surgawi?" "Menyerah. Sama sekali tidak mungkin." Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, "Aku akan pergi ke keluarga Wang, jika mereka setuju untuk menyerahkan penawarnya, itu tentu saja akhir yang bahagia. Jika mereka tidak setuju, maka hanya ini yang kau ambil sendiri." Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat semua orang sangat heran. Mereka sudah mengetahui bahwa dia adalah orang yang sangat bangga dari insiden Ye Yuan ini dengan paksa membobol keluarga Liang. Soal menurunkan kepalanya kepada orang-orang, seharusnya dia benar-benar tidak akan melakukannya. Selain itu, semua orang memiliki skor di hati mereka bahwa bahkan jika Ye Yuan berkenan pada dirinya sendiri, kemungkinan keluarga Wang menyetujui hampir nol. Demi Liang Wanru gadis ini, Ye Yuan sebenarnya bersedia menderita penghinaan seperti itu. "Ye Yuan, apakah kamu berpikir jernih?" Manajer Su tampak tersentuh saat dia berkata. Tetapi Ye Yuan tersenyum lebar dan berkata, "Nona Wanru menderita kesusahan besar karena saya. Dia memiliki rahmat yang menyelamatkan hidup bagiku, mengapa aku, Ye Yuan, tidak membuang wajah ini? Biarpun hanya ada secercah harapan, kamu harus mencobanya juga." Petik 2. Semua orang tampak tergerak. Mereka tidak berharap bahwa Ye Yuan sebenarnya orang yang loyal dan sentimental. Penatua Feng dan Penatua Su adalah orang-orang yang sangat lihai. Mereka telah lama melihat melalui tatapan Ye Yuan ketika melihat Liang Wanru tanpa sedikit pun, menunjukkan bahwa itu dia tidak punya ide lancang terhadap Liang Wanru. Kemudian Ye Yuan melakukan ini hanya untuk membalas kebaikan. Pada saat ini, Ye Yuan merasakan sudut lengan bajunya lebih. Ternyata Liang Wanru yang menariknya. Menurunkan kepalanya untuk melihatnya, dia melihat bahwa dua aliran air mata yang jelas mengalir di mata Liang Wanru. Meskipun dia sangat lemah saat ini, pikirannya masih jernih. Ye Yuan sebenarnya rela menderita penghinaan seperti itu untuknya, dia sangat kesal di hatinya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Nona Wanru, Anda tidak harus menjadi seperti ini. Ye ini memiliki skor di hati saya. Anda yakinlah, Ye ini pasti akan menyelamatkan Anda." Petik 2. Liang Wanru sedikit mengangguk, tetapi emosinya agak gelisah. "Saudaraku, kamu harus berdiri untukku kali ini. Anda tidak tahu betapa sombong bocah yang bermarga Ye pada waktu itu. Dia sama sekali tidak menempatkan keluarga Wang kita. Di kediaman keluarga Wang, Wang Pianran seperti senapan mesin, mengotori Ye Yuan di depan Wang Lingbo." Wang Lingbo berdiri dengan tangan di belakang, diam-diam mendengarkan keluhan kakaknya, tetapi tidak mengungkapkan apapun.
Dia tahu temperamen adik perempuan ini. Sudah cukup bagus untuk memiliki 10% dari semua yang dikatakannya dapat dipercaya. Selanjutnya, bagaimana mungkin masalah keluarga Liang membutuhkan Wang Pianran untuk menabur perselisihan? Dia tahu dulu. Pianran, jujur saja, rahasia apa yang ada di tubuh bocah Ye Yuan itu? Wang Lingbo berkata dengan tatapan panas. Wang Pianran tertegun ketika dia mendengar itu, pandangannya mulai mengelak. Saudaraku, kamu, apa maksudmu? Wang Lingbo berkata sambil tersenyum, Pianran, seorang wanita yang sudah menikah harus berdiri di samping suaminya, ini benar. Tapi jangan lupa, siapa yang memberi Anda posisi Anda di keluarga Liang? Keluarga Liang dapat ditarik, tetapi, juga harus dipukul. Apakah Anda berpikir bahwa Liang Mingyu mematuhi Anda dalam segala hal adalah benar-benar karena Anda memiliki kuasa atas masalah besar? Petik 2. Wang Pianran tiba-tiba terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa Penatua Broter pasti melakukan banyak cara di belakangnya beberapa tahun ini. Liang Mingyu ragu-ragu untuk mengambil tindakan karena takut akan kerusakan, dan itulah sebabnya dia akan menyenangkannya dalam segala hal. Saudaraku, aku. Satu kalimat Wang Lingbo membuat Wang Pianran benar-benar bingung. Dalam hal skema, dia terlalu kurang. Semakin stabil posisi keluarga Wang di Jewel Hill City, semakin menyenangkan hari-hari kecilmu. Bukankah begitu? Wang Lingbo masih berkata sambil tersenyum. Wang Pianran menganggukkan kepalanya dengan kayu. Jadi, rahasia apa yang ada di tubuh bocah itu? Bab 1308, Penghinaan Keluarga Wang. Hei, nak, kepala keluarga tidak bebas hari ini. Anda kembali dulu. Jika Anda ingin bertemu dengannya, tunggu di sini besok pagi. Petik 2. Seorang pria parubaya seperti pramugari saat ini meneriaki Ye Yuan dengan kasar. 3 hari telah berlalu sejak Ye Yuan memasuki keluarga Liang untuk menyelamatkan seseorang. Selama 3 hari ini, Ye Yuan menunggu di rumah gerbang keluarga Wang setiap hari di pagi hari. Sampai matahari terbenam, apa yang dia dapatkan adalah kalimat yang sama. Ye Yuan tahu bahwa ini adalah Wang Lingbo yang sengaja membuatnya kering. Tapi Ye Yuan tidak mengungkapkan sedikit pun ketidakbahagiaan. Dia hanya menggenggam tangannya sedikit pada penjaga pintu itu dan mengucapkan selamat tinggal. Melihat pandangan Ye yang sudah pergi, penjaga pintu itu juga merasa agak terkejut. Anak ini sangat ulet. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa menerimanya sejak lama, penjaga pintu itu bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa hari ini, mereka mengubah cara untuk mempersulit Ye Yuan, berbagai macam tiba-tiba berubah menjadi permusuhan, bahkan menuangkan teh ke wajah Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tidak memiliki keluhan. Setelah tersenyum sedikit, dia berdiri di satu sisi dan menunggu lagi. Hanya hari ini, keturunan keluarga Wang datang ke rumah gerbang dan memberi Ye Yuan pemukulan dengan menghalangi jalan sebagai alasannya. Ye Yuan masih tidak melawan ketika dipukuli dan tidak berbicara kembali ketika dimarahi. Jujur berbicara, bahkan penjaga pintu sendiri juga tidak bisa melihat lagi. Jika itu orang lain, mereka akan lama marah. Tapi Ye Yuan dengan kuat menahannya. Batas waktu yang Ye Yuan tetapkan untuk dirinya sendiri adalah 5 hari. Setelah 5 hari, jika Wang Lingbo masih tidak mau bertemu, dia akan mengkultivasi dirinya sendiri, dan memperbaiki pil detoksifikasi tingkat surgawi. Ye Yuan telah mencari pil detoksifikasi surgawi dari Feng Ping. Setelah Liang Wanru mengkonsumsinya, sementara itu menekan penyebaran racun Poison Feather Tousan Night. Untungnya, pil detoksifikasi tingkat surga cukup efektif dan mampu menunda racun Poison Feather Tousan Night selama 40 hari sebelum menyala lagi. Dengan cara ini, Ye Yuan akan memiliki waktu penyangga 40 hari. Kesulitan pemurnian pil detoksifikasi jauh lebih besar daripada pil esens surgawi. Tapi bagi Ye Yuan, ini adalah hal yang kebetulan. Menurut cara Dasles mengatakan, langkah selanjutnya adalah berlatih memperbaiki pil detoksifikasi. Kebetulan meletakkan dasar untuk pil Heavenly Mark bintang 1. Namun, Ye Yuan harus terlebih dahulu mengolah pil esens surgawi ke tingkat surgawi. Tugas ini sangat sulit. Ye Yuan sendiri juga tidak tahu apakah itu bisa diselesaikan atau tidak, dan dia juga tidak tahan menyaksikan Liang Wanru menderita. Karena itu, karena menyadari bahwa keluarga Wang sengaja menghinanya, dia juga dengan toleran menerimanya. Nasib berubah, akan tiba suatu hari di mana keluarga Wang harus membayar harga untuk tindakan mereka. Luo Jian mengikuti di belakang Ye Yuan dengan tidak tergesa-gesa, kilasan melintas di matanya. Penampilan seperti ini jarang terjadi padanya. Haha, saudaraku, ini sangat membebaskan.
Anda benar-benar tidak tahu betapa sombong bocah ini di keluarga Liang hari itu. Saya tidak berharap bahwa dia bahkan tidak berani mengeluarkan kentut sampai sekarang. Sepertinya gadis kecil itu masih memiliki beberapa cara, untuk benar-benar memikat anak laki-laki ini sampai dia kehilangan kepalanya, rela menderita penghinaan seperti itu untuknya. Petik 2. Mengenal buah, beberapa hari ini, Wang Pianran tertawa sangat gembira. Wang Lingbo tersenyum tipis dan berkata, bocah ini sombong dan sombong, tetapi bisa menderita penghinaan seperti itu. Tekad ini tidak mudah untuk dihadapi. Orang seperti ini, jika tidak bisa berteman, maka hanya membuatnya mati. Petik 2. Tapi Wang Pianran acuh tak acuh ketika dia berkata, saudaraku, kamu terlalu khawatir. Hanya orang cacat, jika tidak mengandalkan Myriad Treasure Tower, dia akan mati namun aku ingin membuatnya mati. Petik 2. Wang Lingbo melirik adiknya yang bodoh ini, menggelengkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memanggil penjaga pintu dan memerintahkan, besok pagi, ketika bocah itu datang, langsung membawanya ke aula besar. Keesokan harinya, ketika Ye Yuan muncul di aula besar keluarga Wang, Wang Lingbo, Wang Pianran, Liang Wanrong, sudah menunggu dalam urutan yang diatur, dengan cara hikmat dari sidang bersama Tri Hall. Ye Yuan juga tidak keberatan. Dia hanya menggenggam tangannya di Wang Lingbo dan berkata, Ye Yuan telah melihat kepala keluarga Lingbo. Wang Lingbo menyipitkan matanya seolah-olah dia tidak melihat Ye Yuan sama sekali. Sikapnya sangat angkuh. Kamu adalah alkemis tamu yang baru dipromosikan Myriad Treasure Tower. Iya, terlihat sangat biasa. Anda mencari saya untuk penangkal racun Poison Feather Thousand Night. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, itu benar. Bagaimanapun juga, Nona Wanru adalah keponakan kepala keluarga Lingbo. Semoga kau bisa mengangkat tanganmu dengan belas kasihan dan melepaskannya. Petik 2. Keponakan. Ye Yuan, Anda mengatakan kebohongan berwajah botak di sini. Adikku hanya punya satu keponakan, yaitu Rong Er. Pelacur itu, jika dia mati, dia mati. Untuk berani disebutkan dalam nafas yang sama dengan Rong Er keluargaku. Wang Pianran terkikik. Wajah itu dipenuhi lemak yang tampak sangat mengerikan. Wang Lingbo berkata dengan tenang, apa yang dikatakan Pianran benar, bahwa gadis itu tidak memiliki hubungan darah sama sekali denganku, atas dasar apa aku harus menyelamatkannya. Atau apakah Anda bisa mengeluarkan sesuatu yang bisa menggerakkan kepala keluarga ini? Petik 2. Saat berbicara, kilatan melintas di mata Wang Lingbo. Seni penjinakan binatang buas yang bisa memerintahkan binatang buas tier 1 tahap akhir, bahkan Wang Lingbo juga harus tergoda. Ye Yuan memandang Wang Lingbo dan berkata dengan dingin, aku tahu bahwa kalian semua menginginkan seni penjinakan binatang buas, tapi aku tidak punya seni penjinakan binatang buas sama sekali. Wang Pianran segera memaki, apakah Anda membawa kami menjadi anak berusia 3 tahun? Anda, seorang yang cacat, tetapi dapat mengendalikan binatang tingkat 1 tier 1 tahap akhir. Tanpa seni penjinakan binatang buas, bagaimana mungkin Anda bisa melakukannya? Petik 2. Ye Yuan tidak berbicara omong kosong. Gelombang tekanan naga samar dirilis. Merasakan gelombang-gelombang naga ini, murid-murid Wang Lingbo mengerut. Meskipun tekanan ini tidak kuat, itu memang tekanan ras naga yang otentik. Dia akhirnya tahu bahwa Ye Yuan tidak berbohong, matanya mengungkapkan ekspresi kekecewaan yang tebal. Wajahnya berubah dingin, dan dia berkata, karena kamu tidak memiliki seni penjinakan binatang buas, lalu apa hakmu untuk membuatku menyelamatkan orang yang tidak berhubungan? Selain itu, keberadaan gadis itu adalah ancaman bagi Rong Er dalam dirinya sendiri. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu ini tidak ada yang berharga. Tapi, selama kepala keluarga bersedia menyelamatkan Miss Rong Er, Ye ini bersedia untuk memperbaiki pil untuk keluarga Wang selama 10 tahun, dan tidak mengambil 1 sen pun. Petik 2. Wang Lingbo tersenyum dengan jijik dan berkata, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan percaya bahwa Anda adalah seorang alkemis tamu? Seorang alkemis akan pergi dan mencari bantuan dari Feng Ping. Hanya melumpuhkan, pil obat apa yang bisa Anda perbaiki. Namun, aku bisa memberimu kesempatan. Jika Anda mencapainya, itu bukan karena saya tidak bisa menyelamatkan gadis itu. Petik 2. Alis Ye Yuan berkerut, dan dia berkata, kepala keluarga, tolong katakan. Wang Lingbo tersenyum dingin dan berkata, tindakanmu, Rong Er sangat kesal. Dia sudah menangis tentang itu kepada saya beberapa kali. Selama kamu bisa membuatnya bahagia, bukan tidak mungkin kepala keluarga ini menyelamatkannya. Petik 2.
Liang Wanrong berjalan dari aula saat ini, berputar-putar di sekitar Ye Yuan 2 kali, dan berkata dengan puas, "Nak, tidak berpikir bahwa kamu akan mendarat di tangan wanita muda ini suatu hari, kan? Bukankah kamu sangat sombong? Apakah Anda tidak memandang rendah wanita muda ini? Jika Anda memiliki kemampuan, katakan sekali lagi." Petik 2. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan membungkuk dalam-dalam kepada Liang Wanrong dan berkata, "Kamu yang kasar ini, berharap Nona Wanrong tidak tersinggung." Liang Wanrong berkata dengan gembira, "Ingin aku tidak tersinggung, juga bisa. Saya hanya punya satu permintaan, berlutut, dan panggil cucu tante wanita muda ini 3 kali. Mungkin jika aku senang, aku akan membiarkan paman memberimu penawarnya." Petik 2. Di belakang Ye Yuan, Luo Jian tanpa sadar menggenggam pedangnya, benar-benar agak tidak bisa melihatnya lagi. Tapi tiba-tiba, tatapan Liang Wanrong menjadi kabur. Kulitnya menjadi memerah, dan dia menerkam ke arah Wang Lingbo.